Pemirsa, pada pembukaan perdagangan kemarin, harga minyak dunia kembali melesat Jumat pagi hingga 8%, yakni di atas 109 US dollar per barel. Meski demikian, harga hari ini yang lebih dari 8% belum bisa membuat harga minyak naik secara mingguan. Dalam sepekan terakhir, harga Brent masih membukukan koreksi masing-masing 2,52% secara point to point. Harga minyak jenis Brent berada di US dollar 106, di atas 106, yakni 106,73, melonjak 8,79% dibandingkan kemarin pemirsa, Kamis 17 Maret 2022. Koreksi harga minyak yang cukup dalam membuat harga minyak menjadi murah, sehingga investor pun kembali melirik dan melakukan aksi borong dan membuat harga minyak jadi meningkat. Lonjakan harga minyak ini diduga karena adanya pernyataan dari Badan Energi Internasional atau IEA yang menyebut bahwa sebanyak 3 juta barel minyak dan produk minyak atau bahan bakar minyak Rusia bisa menghilang di pasar pada bulan depan. IEA menyebutkan berkurangnya pasokan minyak Rusia di pasar tersebut jauh lebih besar dibandingkan perkiraan penurunan permintaan, yakni sebesar 1 juta barel per hari yang dipicu oleh lonjakan harga minyak. Sementara perusahaan keuangan internasional Morgan Stanley juga menaikkan perkiraan harga Brent untuk kuartal ketiga 2022 sebesar $20, yakni menjadi $120 Amerika per barel. Seiring adanya perkiraan penurunan produksi Rusia sekitar 1 juta barel per hari mulai April. Morgan Stanley menilai penurunan produksi minyak Rusia tersebut akan lebih besar dibandingkan penurunan permintaan global, yakni sekitar 600.000 barel per hari. Senada dengan Morgan, pemirsa, Bank Indonesia juga memperkirakan harga minyak akan bergerak dalam tren naik, khususnya harga minyak mentah Indonesia ICP rata-rata sepanjang 2022 berada di rentang 85 hingga 86 US dollar per barel. Ini naik dari proyeksi sebelumnya yaitu di rata-rata 67 hingga 70 US dollar per barel. Kita bergeser ke komoditas lainnya pemirsa. Ini harga minyak sawit mentah CPO yang sempat terpuruk selama beberapa hari berturut-turut pada pekan ini, hari ini naik tipis. Kenaikan tersebut dipicu adanya penghapusan kebijakan Domestic Market Obligation DMO yang mewajibkan produsen CPO menjual 30% dari produksi CPO-nya untuk dalam negeri. Kebijakan ini pemirsa dinilai gagal mengatasi masalah dalam negeri. Sebagai gantinya, pemerintah menaikkan dana pungutan ekspor CPO secara signifikan dan bea keluar dalam upaya untuk mengendalikan harga minyak lokal. Menurut peraturan Kementerian Perdagangan, kebijakan terbaru ini akan menaikkan tarif ekspor dari 375 US dollar per ton menjadi 675 US dollar per ton. Batas maksimum dana pungutan dinaikkan dari 1.000 US dollar per ton menjadi 1.500 US dollar per ton. Pengekspor CPO Indonesia diwajibkan membayar pajak ekspor atas pengiriman minyak sawit di atas pungutan ekspor maksimum 200 US dollar per ton. Nah, ini mengacu pada data definitif pada pembukaan sesi perdagangan hari ini pada pukul 8.20 pagi tadi. Harga CPO berada di level 5.936 Malaysian Ringgit per ton atau naik tipis sekitar 0,57% dibandingkan penutupan perdagangan kemarin, yakni 5.936 Malaysian Ringgit per ton. Sementara pemirsa, analis Reuters, harga CPO hari ini berada di sekitaran 6.104 hingga 6.326. Ini ternyata di luar dari perkiraan ya, di mana titik supportnya berada di 5.855 Malaysian Ringgit per ton dan di titik resistance di 5.744 Malaysian Ringgit per ton. Selanjutnya kita ulas batu bara. Di tengah harapan ada solusi diplomatik untuk konflik Rusia-Ukraina, harga batu bara turun pemirsa ke level terendahnya di akhir pekan ini menjadi $241 per metrik ton. Melonjaknya kasus virus COVID-19 di China meningkatkan kekhawatiran atas penurunan permintaan. Produksi batu bara di China naik 10,3% dari tahun sebelumnya dalam 2 bulan pertama di 2022. Beijing meminta para penambang untuk meningkatkan produksi untuk musim dingin dan di tengah larangan ekspor di Indonesia. Di sisi lain, pemirsa, permintaan batu bara di Eropa tetap tinggi karena gangguan rantai pasokan dan persediaan yang rendah, supply and demand. Meski batu bara bukan bagian dari sanksi barat terhadap Rusia, tetapi konsumen di Eropa dan Asia berebut untuk mengatasi tekanan terhadap impor dari negara tersebut.